Oke, selamat sore semuanya. Halo, selamat sore, puji Tuhan. Selalu senang, selalu sukacita di dalam rumah Tuhan. Dan biarlah sukacita rumah Tuhan adalah selalu memberi pengalaman yang sungguh-sungguh baru buat kita. Sebab kita sedang membangun satu atmosfer pelayanan dalam melalui ibadah-ibadah kita. Menjadi ibadah-ibadah yang memberi pengalaman, memberi sesuatu yang baru dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara, hari ini saya coba mengambil judul, mengambil tema khotbah hari ini, langkahku tetap mengikuti jejakmu. Itu adalah bunyi dari pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, atau kita bisa terjemahkan perjalanan di jalan Tuhan. Puji Tuhan. Perjalanan 2025 belum selesai. Tidak terasa kita sudah ada di bulan yang ke-11. Kita sudah lewati 10 bulan dengan segala bentuk pengalaman dalam perjalanan kita kepada Tuhan. Dan kita harus berkata dengan berani kepada diri kita bahwa terima kasih Tuhan, sebab Tuhan membimbing untuk kita selalu ada di dalam rumah Tuhan. Itu hal yang terbaik yang harus kita bangun dalam pikiran dan hati kita. Nah, mari saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang kelima, kita akan lihat satu komitmen, satu doa yang diungkapkan oleh Daud ketika dia sedang dikejar oleh Saul, ya. Saul dengan segala kelengkapan kerajaannya, dengan prajurit yang terbaik, dengan para intelijennya yang terbaik, mereka memburu Daud. Daud benar-benar ada pada keadaan yang sangat terjepit, sulit. Dia bersembunyi dari padang ke padang. Dia berlari jauh, menjauhi Saul. Dan di masa-masa seperti itu dia mengalami di titik kehidupan yang sangat berat. Tapi kita lihat di dalam doanya, di dalam komitmennya kepada Tuhan. Di ayat ini, Mazmur 17 ayat yang kelima berkata, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Langkahku tetap mengikuti jejakmu. Saudara, saya menyimpulkan bagian ini seperti perjalanan di jalan Tuhan. Dan seorang Daud di tengah kehidupan yang sangat keras, saudara, dan dia berkata dengan komitmennya, aku akan tetap mau jalan di jalan Tuhan. Aku akan tetap jalan di jejak kaki Tuhan. Dan perjalanan ini akan menjadi sangat indah, menjadi berbeda ketika kita tahu, sadar di mana langkah yang harus kita jalani. 10 bulan dalam pengalaman perjalanan kita bersama dengan Tuhan di tahun 2025. Kita percaya bahwa kita semua jalan di jalan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yakin sudah jalan di jalan Tuhan? Halo. Amin. Yakin gak saudara? Oke. Jejak kaki Yesus, jejak atau perjalanan dengan Yesus artinya perjalanan rohani. Ada misi ilahi, bukan visi. Misi ilahi. Ya, bagaimana kita sampai kepada visi itu sendiri. Itu maksudnya. 2025 belum selesai. Masih ada 2 bulan perjalanan. Mungkin Anda bertanya, kenapa di bulan November kita sudah bicara di khotbah akhir tahun? Saudara, bulan Desember biasanya kita dedikasikan untuk bicara tentang Christmas. Tapi penting buat saya dan saudara, seperti halnya Tuhan mengingatkan saya dalam persiapan firman ini, tentang bagaimana kita melihat diri kita hari ini dalam perjalanan selama 10 bulan di tahun 2025. Di mana posisi rohani kita hari ini? Dengan segala bentuk pengalaman yang berbeda, kita bisa cerita dari awal waktu kita memulai tahun ini sampai hari kemarin mungkin. Kita bisa cerita banyak. Tentu kita mengawali tahun ini dengan mimpi. Sekiranya Tuhan berkenan biar semuanya indah. Sekiranya Tuhan berkenan biar semuanya manis.
Kalau boleh jangan ada keringat, jangan ada lelah, jangan ada derita, jangan ada air mata. Sebab saya percaya tidak ada yang mengawali tahun ini dengan berkata, Tuhan, aku mau jalan dengan air mata, nggak ada. Aku mau jalan kepada kesedihan, nggak ada. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dengan mimpi waktu kita mengawali tahun ini, sampai hari ini, dengan semua yang kita jalani, saya percaya bahwa sepertinya Daud dengan segala kepahlawanannya, ya, popularitasnya, dengan nama baiknya sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tapi ada titik di mana dia harus lari. Dia dikejar oleh Saul. Dia ada dalam, saya katakan dia ada dalam keadaan mental yang sangat tertekan mungkin. Tapi apapun yang dia alami di titik itu, dia tetap jalan di jalan Tuhan. Ini yang penting. Dia tetap jalan di jalan Tuhan. Gangguan itu tetap ada. Intimidasi itu mungkin tetap ada. Kesedihan dan air mata itu mungkin ada. Tapi dia tetap berkata, aku mau jalan di jalan Tuhan. Aku mau mengikuti jejakmu. Haleluya. Aku mau mengikuti jejakmu. Nah, kita percaya bahwa, kita yakin bahwa Tuhan sudah menyelesaikan perjalanannya untuk kita. Di puncak perjalanan itu, dia mengakhiri perjalanan itu sampai dia berkata, it is finished, di kayu salib. Ia menyelesaikan perjalanannya. Dan ia menyelesaikannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia menyelesaikan perjalanannya untuk saya dan saudara. Ia menjalani semua pengalaman hidupnya, terutama di 3,5 tahun pelayanannya. Kalau boleh diceritakan sampai ke detailnya, bahkan kita melihat dalam Injil, ya kitab Injil, kita bisa melihat ada ekspresi yang diungkapkan secara jujur, bagaimana penderitaan Yesus dari mulai dia melayani sampai dia tiba di ujung perjalanan itu, yaitu salib itu sendiri. Saudara, Alkitab tidak menceritakan banyak hal tentang yang kita bisa, kalau kita bisa pilah antara sukacita dan derita. Lebih banyak kita akan melihat perjalanan, bahkan di akhir hidup mendekati ending perjalanannya. Itu cerita yang sangat tragis. Tapi sekali lagi semua itu dijalani oleh Tuhan sebagai sebuah perjalanan yang mewakili perjalanan kita supaya kita tiba di ujung cita-cita, di ujung rancangan, di ujung paling tidak dia menyelesaikan perjalanan kita untuk tahun 2025. Nah, ini yang harus kita imani bersama-sama. Alkitab mencatat, saudaraku yang kekasih, bahwa darahnya tercurah bukan nanti ketika dia tersalib, bahwa benar darahnya tercurah karena ada sayatan, ada bekas luka di tubuhnya. Darah yang mengalir karena mahkota duri yang ada di kepalanya. Tapi darah Yesus tidak hanya tercurah ketika dia ada di salib itu. Tapi darah itu mulai menetes sejak dia ada di Getsemani. Sejak dia ada di Getsemani, dia berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Ketika dia melepaskan kehendaknya kepada Bapa, apa yang dia lepaskan kepada kehendak Bapa? Dia melepaskan kehendaknya hanya untuk bisa menyelesaikan perjalanannya. Supaya apa? Supaya saya dan saudara dapat menikmati perjalanan itu sampai selesai. Karena itulah panggilan, itulah tujuan Tuhan. Darahnya tercurah sejak dia ada di Getsemani. Dia berkata, Bapa kalau boleh, ambil cawan ini. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu. Alkitab menceritakan darah menetes ke tanah seperti keringat. Darah yang keluar di kelenjar keringatnya, membasahi tanah di mana dia berlutut dan menyerahkan kehendaknya. Itu perjalanan Yesus untuk sampai kepada tujuan yang sekali lagi tujuan itu bukan tentang dirinya sendiri, tapi tujuan itu tentang saya, tentang saudara, tentang perjalanan kita selama tahun 2025. Belum selesai memang.
belum selesai. Apa cerita kita di tahun 2025? Sebagian mungkin kita berkata terima kasih Tuhan. Sebagian mungkin berkata aku ada di puncak semangat panggilan pelayanan. Sebagian mungkin, saya berharap tidak, ada yang imannya sedang down, sedang jatuh, sedang jauh dan berkata, Tuhan sama aja, mana janjimu? Di mana posisi rohani kita? Alkitab berkata sekali lagi, Yesus sudah menyelesaikan perjalanan itu untuk saya dan saudara. Darahnya tercurah sejak ada di Getsemani. Belum lagi waktu dia tiba di peradilan Pilatus. Alkitab menceritakan dia dicambuk 40 kali. Lebih bahkan. Ada guratan, ada sayatan dari luka-luka. Darahnya yang menetes. Sehingga saya menceritakan dia tidak berbentuk lagi. Sebab mukanya penuh dengan lumuran darah. Dan tetes darah itu membasahi setiap langkah yang dipijak oleh Yesus. Untuk dia menyelesaikan perjalanan itu. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-15, ayat yang ke-20 di sana dijelaskan. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Itulah yang kita kenal dengan perjalanan Via Dolorosa. Dari peradilan Pilatus, dia dipaksa berjalan untuk sampai di Bukit Golgota. Alkitab menceritakan ada kurang lebih 3 kali dia jatuh bangun. Pikul salib. Ketika tubuhnya sedang lemah. Darah yang terus menetes, membasahi setiap tapakan jalan di Via Dolorosa itu. Sampai kemudian seorang bernama Simon harus dipaksa untuk pikul salib itu. Tapi jejaknya tetap jejak yang penuh darah. Jejaknya penuh dengan tetesan darah dan keringat. Tiba di puncak Golgota, tangan dan kakinya harus terpaku di sana. Lambungnya ditusuk dengan tombak. Darahnya menetes ke tanah. Jalan itu, jalan Via Dolorosa itu, kalau setiap tetes darah itu dia bisa cerita. Maka setiap tetes itu akan berkata, inilah darah yang tercurah untuk setiap langkah dari orang-orang percaya yang mengikuti jejak Tuhan. Itulah perjalanan saya dan saudara. Dia membuktikan di Lukas pasal yang ke-24, ayat 38 sampai ayat 40. Dia buktikan kepada murid-muridnya. Ini aku lihat tanda di tangan dan kakiku. Membuktikan bahwa benar. Ia meneteskan darah. Tiba di kayu salib. Ia meneteskan darah di sana. Membuktikan satu penyerahan diri total. Kita tahu darah bicara darah penebusan, darah pengampunan. Tapi salib atau peristiwa jalan salib itu bicara tentang peristiwa kemenangan. Kemenangan bagi siapa? Kemenangan itu adalah perjalanan kemenangan yang saya dan saudara nikmati. Saya dan saudara nikmati. Kalau Yesus sudah menyelesaikan perjalanannya demi kita dan untuk kita, maka perjalanan kita pun demikian. Makanya saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita memilih tema tahun 2025, Mazmur 37 atau 3, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan yang tetapkan jalan kita di tahun 2025. Kita bisa dengan berani di bulan yang ke-11 untuk mulai berkata, Tuhan terima kasih. Apapun posisi kita hari ini posisi yang terbaik yang kita harus percaya, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Apapun pengalaman kita selama 10 bulan yang lalu, dengan segala pengalaman sukacita dan air mata, kita harus tetap berani berkata, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah. Dan kalau Tuhan yang menetapkan, artinya Dia mau supaya perjalanan itu adalah perjalanan yang menapaki jalan Tuhan. Sama seperti Daud berkata, aku jalan sekalipun mungkin dengan berat hati, sekalipun mungkin dengan perasaan yang berbeda, dengan mental yang mulai down, tapi dia berkata, aku mau jalan mengikuti jejakmu. Kenapa? Kenapa pada jejak jalan Tuhan itu ada darah yang membasahi setiap langkahnya. Sebab di setiap langkah, di setiap season dari perjalanan kita selama tahun 2025, 10 bulan yang kita lalui, ada cerita di mana Yesus sudah membasuh perjalanan kita.
sampai tiba di akhir tahun 2025 nanti. Kita beriman. Darah penebusan itu darah yang menyucikan kita. Sampai kita ada di titik ini dengan pengalaman apapun juga, kita berani mau berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Sebab dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi. Sama seperti kita mengimani awal tahun bagi mereka yang hidup berkenan kepadanya, Ia telah menetapkan langkah-langkahnya. Dan Tuhan sudah menetapkan, saya mengimani perjalanan, apapun pengalaman saya, apapun pengalaman saudara. Ada pengalaman senyum, ada pengalaman yang berat banget. Apakah pendeta juga nggak punya pengalaman itu? Kami juga hamba Tuhan, ada pada titik kemanusiaan kami, terasa perjalanan itu berat seperti Daud. Tapi Daud tetap menjaga pernyataan imannya dengan berkata, aku mau tetap ikut jejakmu. Sebab apa? Sebab pada jejak Tuhan, seberat-beratnya perjalanan itu, kalau itu langkah yang Tuhan tetapkan, Ia sudah basuh jalan itu terlebih dahulu. Ia sudah basuh jalan itu. Sehingga di jalan itu menjadi jalan yang terbaik. Menjadi jalan kemenangan. Menjadi jalan penuh penghormatan kepada Allah. Dia tahu apa dia nggak pernah, apa Tuhan nggak tahu apa yang kita rasakan. Dia tahu apa yang ada di hati kita. Dia tahu apa yang ada di pikiran kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia tahu cerita setiap tetes air mata saudara. Dia tahu setiap tetes keringat kita. Tapi Ia basuh semuanya dengan darahnya. Dia jalan sampai ke kayu salib. Sekalipun dia harus mengawali dengan menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Segala kemanusiaannya dia tundukkan, dia tanggalkan untuk menerima kehendak Bapa dengan harga yang mahal. Dibayar lunas dengan darahnya. Supaya jalan kita, jalan saya, jalan saudara, di titik suksesmu, di titik pergumulanmu, di titik sakitmu, di titik kebutuhan kita, Tuhan sudah membasuh jalan kita. Ada darah Yesus yang sudah mendahului itu semua. Sehingga pada akhirnya dia menanti kita di ujung sana. Sebagai orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Anak-anak muda, hari-hari ini tantanganmu akan semakin berat. Tidak ada tempat yang terbaik buat anak-anak muda untuk datang melatih diri. Untuk datang tinggal di rumah Tuhan. Mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Sebab hanya dengan memberi dirimu kepada Tuhan. Dan meletakkan hati dan hidupmu kepada Tuhan. Maka Dia menjamin. Perjalanan akan sampai ke tujuan. Saya percaya bahwa perjalanan kita belum selesai. Perjalanan kita belum selesai. Ia sedang menetapkan sampai, kita pasti sampai tujuan. Kita pasti sampai ke tujuan, sebab Tuhan sudah menetapkan. Saudara, di dalam pembacaan tema tadi, ayat yang ke-23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan. Ayat yang ke-24, diteguhkan di situ, apabila ia jatuh. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh. Artinya Tuhan tahu bahwa ada perjalanan di mana perjalanan itu mungkin terasa berat. Sama seperti yang dialami oleh Daud. Demi untuk menanti ungkapan seperti Daud untuk mengikuti jejaknya. Tuhan katakan di dalam ayat ke-24 jelas. Apabila ia jatuh. Itu tidak akan sampai membuat kita tergeletak. Sebab apa? Sebab Tuhan menopang hidup kita. Gak ada yang akan bisa membuat kita jatuh tergeletak. Mungkin orang akan melihat kita seperti orang yang sudah mulai jatuh. Tapi gak akan. Gak apa, kenapa? Karena Tuhan sudah basuh perjalanan kita. Dan Dia menjamin kita tidak akan sampai tergeletak. Katakan amin. Kita tidak akan sampai tergeletak. Apapun usaha manusia untuk seolah-olah membuat kita jatuh. Itu tidak akan mungkin. Kenapa? Karena Ia sudah menjamin. Ia sudah mendahului. Ia sudah mengawali. Ia sudah membasuh perjalanan kita. Sebab perjalanan kita adalah perjalanan sampai pada ujungnya. Adalah perjalanan kemenangan di dalam Tuhan.
Daud menghadapi intimidasi, Daud menghadapi peperangan, Daud menghadapi perasaan-perasaan yang berat banget, dikejar-kejar oleh Saul. Tapi dia jaga mulutnya, dia jaga hatinya untuk tetap berkata, aku mau ikut di jalan Tuhan. Aku mau mengikuti jejakmu, sebab Tuhan yang sudah menetapkan langkah-langkah. Kalau toh nanti kemudian rasa-rasanya mau jatuh, Tuhan topang. Tuhan topang. Tuhan gak akan biarkan. Tuhan topang, itu jaminan. Tuhan menopang, tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 dan 9 berkata begini. Yesaya 55, 8, 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan, haleluya, jalanmu. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Jelas. Alkitab katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Kita boleh memiliki rencana yang terbaik dengan visi yang paling matang yang kita bisa buat. Perencanaan terbaik di hidup kita. Tapi Tuhan katakan, jalanmu bukan jalanku, jalanku bukan jalanmu. Rancanganku bukan rancanganmu, rancanganmu bukan rancanganku. Tuhan ingin menetapkan, ingin meneguhkan di dalam kehidupan rohani saya dan saudara untuk tetap berkata, aku mau ikut jejak Tuhan. Aku mau ikut jalan Tuhan. Sebab pada jalan itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di titik waktu saya mempersiapkan kau, saya diteguhkan oleh Tuhan. Tuhan meletakkan firman ini dalam diri saya. Tuhan, saya hanya bisa berkata, Tuhan terima kasih. Sehingga apapun yang saya alami, yang saya rasakan, saya percaya Tuhan membasuh. Tuhan sudah basuh. Setiap langkah yang kami tapaki, Tuhan sudah basuh. Tuhan sudah basuh. Tetap jalan di jalan Tuhan. Sebab jalan Tuhan, rancangan Tuhan beda banget dengan apa yang kita pikir terbaik buat hidup kita. Sehingga dengan berani saya ingin berkata kepada kita sekalian, kita ada di fase di mana ini tempat yang terbaik yang Tuhan sudah tetapkan. Berani dong berkata begitu. Kita ada di fase, di tempat terbaik yang Tuhan sudah tetapkan. Apapun pengalaman, suasana emosional kita. Tapi kita harus berani berkata. Bahkan mungkin sulit bagi kita untuk menerima keadaan-keadaan tertentu. Tapi ini adalah jalan Tuhan. Ini langkah yang ia tetapkan buat kita. Ia menetapkan langkah kita di tahun 2025. 2 bulan ke depan, ia akan terus membuktikan kepada kita. Untuk kita mengakhiri tahun 2025 nanti. Dengan satu keyakinan, ia sudah membasuh. Ia sudah membasuh. Ia sudah menyucikan. Darah kudusnya, darah sucinya. Sudah memberikan jaminan, sudah memberikan kepastian buat hidup kita. Goyah-goyang, enggak. Karena dia topang. Karena dia menopang kehidupan saya dan saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara rasakan. Saya hanya bisa merasa apa yang saya rasakan. Kita mungkin ada yang merasa letih, mulai kelelahan. Di tempat kita berdiri penuh dengan air mata. Tempat kita menanti jawaban doa yang rasa-rasanya Tuhan, kenapa Tuhan belum jawab? Tempat yang penuh dengan peperangan. Saudara, gak ada cerita kemenangan tanpa peperangan. Kemenangan hanya akan bisa dialami, diterima kalau kita punya peperangan. Berbahagialah kalau kita ada dalam peperangan. Sebab peperangan akan membawa kita pada pengalaman apa arti kemenangan. Tuhan yang menjamin hidup saya dan saudara. Tuhan yang bawa kita sejauh ini. Dan kalau Tuhan yang bawa, Tuhan yang topang. Kalau Tuhan yang pimpin, Tuhan yang jamin. Dia jalan sebab dia menetapkan langkah-langkah kita. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Sebagian mungkin ada di titik kemenangan, ada berkat, ada syukur, ada sukacita dan lain-lain. Apapun pengalaman kita selama 10 bulan yang kita lalui. Kita tetap
mau berkata, aku mau jalan pada jejak-jejak Tuhan. Aku mau jalan pada jalan itu. Saudaraku, kita ingat pelajaran dari perjalanan bangsa Israel. Ketika ini menjadi contoh buat kita ketika mereka masuk tanah Kanaan. Di kitab Bilangan pasal 13, pasal 14 sudah bisa baca di sana. Pasal 13, Musa pilih 12 orang terbaik untuk mengintai tanah Kanaan. Mengintai tanah Kanaan. 40 hari mereka mengintai tanah Kanaan. Setelah perjalanan panjang, mungkin peristiwa yang terjadi di titik mereka mulai mendekat, mungkin tahun ke-39, atau mungkin awal tahun ke-40, atau mungkin kalau kita ambil hitungan tahun ini, 2 tahun sebelumnya paling tidak, 38 tahun, mungkin. Diutuslah 12 orang terbaik mengintai tanah Kanaan. Semua datang, pulang kembali pada hari ke-40. Mayoritas berkata begini, nggak baik. Nggak mungkin. Kita pasti kalah. Salah kita. Kita bunuh diri. Kita nggak kuat. Kita lemah, kita cuma sedikit. Sedangkan yang ada di sana besar-besar, banyak, buas, raksasa, menyeramkan, nggak mungkin. 10 orang, suara mayoritas. Kalau kita mungkin hidup di dunia yang dengan falsafah demokratisnya, maka suara terbanyak itu yang terbaik. Tapi untung gak berlaku saat itu. 10 orang berkata, gak mungkin. Tapi ada 2 orang, Yosua dan Kaleb. Satu pemain saksofon. Yang satu berulang tahun kemarin. Ada 2 orang yang berdiri dan berkata, iya, mungkin Kanaan itu ada raksasanya. Tapi 2 orang, kalau saudara baca, mulai Bilangan pasal 14, mulai ayat yang ke-6. Ayat yang ke-8 khususnya berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Datang dengan semangat yang optimis. Berkata tinggal 2 bulan kita pasti dapat menyelesaikan tahun 2025. Sementara yang 10 berkata nggak mungkin, udah kita balik aja pulang. Nggak kuat menyelesaikan 2025. Udah segini, udah payah, lemah, nggak bisa deh. Persoalan terlalu banyak, tantangan terlalu berat. Tapi ada 2 orang yang berkata, seperti bunyi saksofon tadi. Pasti kita sampai di ujung perjalanan. Kalau Tuhan berkenan kita pasti sampai di sana. 2 orang berkata, hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Kita mungkin bukan orang yang memberontak. Atau mungkin pernah di dalam hati kita sempat pesimis. Kita sempat pesimis dengan tema kita yang kita awali. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Kita mungkin sempat ragu dengan ayat ini. Kita mungkin sempat berkata, itu biasa aja. Yosua dan Kaleb berkata itu tempat-tempat yang luar biasa. Kalau Tuhan berkenan, dia pasti bisa kasih itu sama kita. Hanya jangan berontak sama Tuhan. Hanya jangan berdosa sama Tuhan. Sudah tahu, musuh gak pernah takut dengan masa lalu kita. Apapun kejayaan saudara, enggak. Yang musuh takut adalah tujuannya. Makanya dia berusaha untuk menghentikan langkah kita dengan cara apapun. Supaya gak sampai tujuan. Karena kalau sampai di tujuan, maka selesailah usahanya. Sia-sialah usahanya. Ini cerita tentang dekat-dekat masuk tanah Kanaan. Ini kisah tentang dekat-dekat menyelesaikan tahun 2025. Percaya. Seperti Yosua dan Kaleb, mereka berkata jangan berontak, jangan takut. Mereka berkata, sedang Tuhan menyertai kita. Haleluya. Saya harus dengan berani mengakui dan berkata, sejak saya menapaki perjalanan 10 bulan yang lalu, di hari yang pertama tahun 2025, saya tetap berkata Tuhan menyertai saya. Setiap hari ada cerita yang berbeda, tapi saya selalu berkata Tuhan menyertai saya. Saya selalu berkata Tuhan aku mau ikut jejak Tuhan.
Aku mau ikut jalanmu. Ada saat waktu semakin saya berkata, Tuhan aku ikut jejakmu. Berat rasanya, berbeda dengan apa yang kita rasa. Tapi kita tetap berkata, Tuhan menyertai kita. Apapun ceritanya, Tuhan menyertai kita. Dia ada di setiap jalan kita. Sebab Dia yang sudah menetapkan. Dan Dia sudah menjalani terlebih dahulu. Apa yang Dia jalani, Ia basuh dengan darahnya. Sehingga jalan kita di setiap langkah hidup kita adalah jalan yang pasti. Jalan yang pasti. Setiap hari kita dibasuh oleh darah Yesus. Setiap hari. Dikuduskan. Emosi kita mungkin belum di titik yang selalu bersuka cita. Ada ups and down-nya dalam pengalaman hidup kita. Tapi paling tidak di kehidupan rohani kita ngerti. Darah Yesus membasuh kita. Darah Yesus membasuh kita. Membersihkan, paling tidak darah Yesus membersihkan pikiran kita. Pemberontakan kita. Rasa pesimis kita. Dan seterusnya. Dia basuh. Dia basuh. Dia basuh kita. Dua orang yang tetap punya sikap iman, yang sadar dan percaya Tuhan menyertai. Kalau 10 bulan pertama Tuhan sudah menyertai, maka pasti 2 bulan ke depan pun Tuhan menyertai kita. Itu janji, itu kepastian. Apapun ceritamu, sekalipun mungkin ada cerita yang ditulis dengan tinta air mata. Tapi cerita kita adalah cerita penyertaan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Nikmati itu. Dan perhatikan baik. Di Bilangan pasal 14 ayat 10 berkata begini. Saya suka bagian ini. Memang pilihan untuk tetap ikut jalan Tuhan. Bukan pilihan yang sederhana. Itu pilihan yang serius. Bersikap militan dengan iman dan tetap percaya Tuhan beserta. Tetap percaya Tuhan beserta sekalipun hati berat, pikiran berat, banyak masalah dan seterusnya. Seperti Daud yang dikejar-kejar. Tapi dia tetap berkata, aku mau ikut jejak Tuhan. Sama seperti Yosua dan Kaleb di sini katakan, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Ini pilihan yang bukan pilihan populer. Bukan pilihan terbaik bagi banyak orang. Ini pilihan justru yang membawa resiko yang besar. Tapi mereka jaga mulut mereka. Mereka jaga hati mereka. Untuk tetap percaya Tuhan beserta. Dan Tuhan yang bela. Alkitab menceritakan waktu mereka memilih pilihan itu. Dan tetap percaya Tuhan beserta. Tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Saudara, orang yang berjalan mengikuti jejak Tuhan, yang percaya Tuhan beserta karena Tuhan yang sudah menetapkan langkah-langkah kita, adalah orang-orang yang sanggup menarik suasana sorga. Dan Alkitab katakan ketika Yosua dan Kaleb tetap gigih dengan sikap imannya, maka nampaklah kemuliaan Tuhan turun di atas kemah. Hari-hari ini kita sedang bicara tentang ibadah. Kita bicara tentang suasana ibadah. Di mana kita percaya bahwa ada kuasa dalam ibadah. Kita percaya ada kemuliaan dalam ibadah. Maka kita perlu orang-orang yang terus menjaga kemuliaannya ada dalam rumah Tuhan. Kita harus memiliki mental kehidupan rohani seperti Yosua dan Kaleb yang tetap percaya dalam keadaan ups and down, dalam keadaan ketika mereka ada di titik di bawah sekalipun, mereka tetap berkata, aku ikut jalanmu sebab aku percaya engkau menyertaiku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini, di situ ada kemuliaan Allah. Mari saya mengajak jemaat Tuhan, jaga semangat, jaga sikap iman ini. Dan biarlah kemuliaan Tuhan, di mana Allah mengarahkan hati dan pandangannya di tempat ini. Dan biarlah tempat ini menjadi tempat yang penuh kemuliaan Allah. Di mana mujizat demi mujizatnya terjadi di tempat ini. Kenapa? Karena ada orang-orang yang jaga
bibir mulutnya, yang jaga pikiran, yang jaga hatinya, yang jaga langkahnya, dan tetap berjalan pada jejak-jejak kaki Yesus. Jalan di jalan Tuhan mungkin bukan pilihan yang populer, tapi kalau kita tetap berjalan dengan iman, jalan dengan iman. Mazmur 23 ayat yang keempat, kita sudah bahas banyak hal ini. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku jalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amin. Aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku jalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kalau Tuhan yang pimpin jalan kita, Tuhan yang bela. Kalau Tuhan yang tuntun jalan kita, Tuhan yang bela. Kalau jalan itu harus menjalani perjalanan hidup ada di lembah. Dan kalau Tuhan yang pimpin kita jalan di situ, Dia pasti menyertai kita. Pemazmur berkata, sebab Tuhan beserta dengan aku. Tetaplah percaya bahwa Tuhan beserta kita. 10 bulan Tuhan beserta kita. Sama seperti ungkapan Yosua dan Kaleb. Sedang Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan jalan, Dia memperhatikan setiap tapak jalan kita. Dia tahu di mana kita harus berpijak. Tapi Dia jamin setiap langkah hidup kita. Domba-domba yang hidup dalam penggembalaan Kristus adalah domba-domba yang dijaga oleh Tuhan. Gada dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sebab domba-domba yang jalan di jalan Tuhan adalah domba-domba yang dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Ada binatang buas yang menerkam. Dia akan berhadapan dengan gembalanya. Karena dia jalan di jalan Tuhan. Di jalan Via Dolorosa, perjalanan kita sudah dijamin. Di jalan salib itu, ada darah yang menetes di setiap jejaknya. Darah di kakinya jatuh dari luka-luka di tubuhnya. Menetes dari luka bekas duri yang ada di kepalanya. Di bekas sayatan cambuk yang tajam. Itu membasahi, menjadi cerita di jalan Via Dolorosa. Tapi itu ada di sana untuk menjamin perjalanan saya dan saudara. Untuk memastikan kita terus jalan. Langkah kita adalah langkah jalan suci. Jalan penebusan. Jalan kemenangan. Jalan Tuhan membersihkan langkah kita. Darah Yesus adalah simbol jalan kemenangan buat kita. Untuk setiap langkah iman kita. Jalan salib memang bukan jalan yang menjadi kesukaan, bukan pilihan banyak orang. Tapi bagi kita, berita tentang salib itu pun menjadi kekuatan. 1 Korintus 1 ayat 18 jelas mengatakan bagi kita. 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Berita tentang jalan salib, itu kekuatan Allah. Sekalipun cerita adalah cerita dengan tetesan darah. Tapi setiap tetes darah itu adalah cerita tentang kekuatan Allah. Cerita tentang penyertaan Allah. Cerita tentang jaminan Allah. Cerita tentang kepastian kemenangan yang sudah Ia jamin. Mati kapanpun itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Bagaimana kita mati pun bukan urusan kita, udah urusan Tuhan. Saya suka bilang sama teman-teman saya, kenapa kita harus takut mati? Kita kan suka cerita, sorga itu tempat yang penuh dengan kemuliaan, bukan? Jalani. Kalau jalan-jalan kita adalah jalan-jalan yang sudah dibasuh oleh Tuhan. Di bumi atau di sorga. Kita tetap sukacita. Ia menjamin. Kita kembali kepada ayat awal kita. Bagi kita yang diselamatkan. Bagi kita yang hidup berkenan kepadanya. Ayat awal kita di dalam Mazmur 17 ayat 5 dikatakan, langkahku tetap mengikuti jejakmu. Paling tidak kita semua harus berani berkata, aku jalan mengikuti jejak-jejak Tuhan. Jalan mengikuti jejak Tuhan.
Saya suka bagian terakhirnya. Kakiku tidak goyah. Kakiku tidak goyah. Kita dengan berani bisa berkata, aku pasti bisa menyelesaikan perjalananku di akhir tahun 2025. Apapun tidak akan bisa menggoyahkan kita, sebab Tuhan menopang kita. Dia menyertai kita, dia jalan, dia yang jamin. Di lembah Tuhan ada, di puncak gunung Tuhan ada. Di mana-mana hatiku senang, karena kita jalan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama. Puji Tuhan.